Halo Industrial, salam United. Perkenalkan, nama saya Petrus Dwi Putra Sastau Tagalung dengan NIM 240403085. Kami dari kelompok 7B yang akan membahas teknik pengambilan sampel, yaitu teknik pengambilan sampel probability sampling dan non-probability sampling. Maka dari itu, ayo kita ke videonya. Dalam penelitian, teknik pengambilan sampel sangat penting untuk memastikan data yang kita cari itu valid dan representatif. Ada dua metode utama dalam pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Mari kita bahas perbedaannya melalui definisi, jenis, dan contoh studi kasus. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NIM 2404030. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sampling. Sampling adalah metode memilih sebagian populasi untuk mewakili keseluruhan. Probability sampling memastikan setiap anggota populasi memiliki peluang yang terpilih, sementara non-probability sampling tidak memiliki peluang yang sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Agatha Putri Nugroho dengan NIM 240403095. Pada studi kasus, probability sampling digunakan dalam penelitian di Kecamatan Pomala menggunakan proportional cluster sampling, di mana peneliti mengelompokkan berdasarkan desa dan mengambil sampel secara proporsional. Teknik ini dipilih karena populasi besar dan heterogen, sehingga memungkinkan analisis yang lebih representatif untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Sedangkan non-probability sampling digunakan dalam penelitian OBC karyawan di Karawang menggunakan snowball sampling. Metode ini dipilih karena kesulitan dalam mengakses karyawan tetap secara langsung, sehingga peneliti mengandalkan rekomendasi dari responden awal untuk memperluas sampel. Perkenalkan, nama saya Marsha Kairunisa dengan NIM 240403118. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sampling. Probability sampling mencakup metode seperti cluster sampling atau pengelompokan alami, misalnya berdasarkan desa. Seperti contohnya pada penelitian di Kecamatan Pomala yang menggunakan proportional cluster sampling untuk memetakan kelompok rentan secara proporsional di tiap wilayah. Sementara itu, non-probability sampling termasuk teknik snowball sampling atau rekrutmen melalui rekomendasi responden. Seperti contohnya, penelitian tentang OCB karyawan di Karawang yang menggunakan metode ini karena populasi yang tersebar dan sulit diakses secara langsung, sehingga menggunakan jaringan sosial untuk mendapatkan sampel. Hai, perkenalkan, nama saya Misalnya Agnesia Simanjunta dengan NIM 240403116. Nah, probabilitas sampling menghasilkan data yang dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh populasi dengan risiko bias rendah, namun memerlukan data populasi yang lengkap dan cenderung lebih mahal. Contohnya, seperti penelitian di Pomela menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi nyata di seluruh kecamatan. Selain itu, di sisi lain ada non-probabilitas sampling, di mana non-probabilitas sampling ini lebih praktis dan efisien untuk populasi yang sulit dijangkau. Contohnya seperti karyawan di Karawang, tetapi memiliki risiko bias seleksi dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Osvaldo Benedictus Siburian dengan NIM 240403125. Setelah mendengar penjelasan rekan saya, mulai dari pengertian sampling, jenis sampling, studi kasus, dan juga perbandingan, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya ialah penggunaan sampling tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Probability sampling lebih ideal jika penelitian membutuhkan akurasi yang tinggi, sedangkan pada non-probability sampling cocok untuk studi eksploratif atau populasi yang tersembunyi. Keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga peneliti harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Setelah mendengar semua penjelasan kami, kira-kira mana teknik sampling yang sering Anda gunakan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya.